Salam jumpa lagi dengan saya Yosef Kafaso Subang Openg SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menjadi seorang pendidik tentunya memiliki kemampuan atau potensi dari dalam dirinya untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dimaksud dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memotivasi perilaku peserta didik, keyakinan kelas atau sekolah, sampai pada penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses menumbuhkan disiplin yang merupakan dorongan dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman, tekanan, ataupun paksaan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Adapun 3 perilaku motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Namun yang sangat diharapkan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, karena lebih mengacu pada penerapan segitiga restitusi, yakni guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, memberikan waktu dan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan, serta mendukung murid untuk bersama-sama menemukan solusinya. Yang keempat, keyakinan kelas. Guru dalam mewujudkan kesepakatan kelas tentunya ada kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan yang diusulkan dan diputuskan bersama sehingga mudah diingat dan dijalankan bersama baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan tujuan supaya menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah: dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan memudahkan guru dalam mewujudkan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan harus berpusat pada murid. Guru hanya bertugas menuntun kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah menerapkan budaya positif di sekolah sehingga situasi sekolah dalam keadaan yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep ataupun teori yang ada dalam modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan sampai pada penerapan segitiga restitusi. Sehingga apa yang sudah dipelajari ini dapat diterapkan di sekolah dan bisa berbagi dengan rekan guru yang lain. Hal-hal yang menarik bagi saya adalah
terkait dengan 5 posisi kontrol. Namun hal menarik di luar dugaan adalah di posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Pada posisi ini ternyata memberikan dampak yang kurang baik bagi murid karena dapat membuat peserta didik tidak bisa mandiri, selalu bergantung pada orang lain, dan kurangnya sikap saling menghargai dan menghormati sesama. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah selama ini posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum. Ternyata salah. Saya harus di posisi manajer untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat dan juga berkelahi. Saya menggunakan langkah penyelesaian dengan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah mengalami hal-hal tersebut adalah saya sangat senang dan bersyukur karena sangat memotivasi saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik dan adakah yang diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai tumbuh motivasi dari dalam diri siswa, yaitu mereka sudah perlahan meyakini kesepakatan kelas atau sekolah dengan melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang harus diperbaiki adalah guru sebagai pembimbing dan penuntun harus berposisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Belum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum. Dan perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah apabila menghukum siswa berlebihan ketika siswa melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya sudah mulai menerapkan posisi saya sebagai manajer. Perasaan saya setelah menangani masalah, saya merasa nyaman. Setelah itu, saya mulai menyadari bahwa betapa pentingnya mengajak siswa berdiskusi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang hendak mau disampaikan, untuk menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika pernah, tahap manakah yang Anda pakai dan bagaimana prosesnya? Pernah, tapi mungkin hanya menggunakan tahap validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, mengapa Anda berbuat demikian? Yang kamu lakukan itu salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi yang baik. Kerjasama ini antara warga sekolah dan juga orang tua dan masyarakat, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi di rumah dan di tengah masyarakat. Demikian video yang saya paparkan, yakni koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat.